Sama saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Badar rahimakumullah ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten enjang menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kekuatan kesehatan sehingga saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah ingkang dipun lajengaken ngaos sareng-sareng nggih sinau bareng-bareng. Alhamdulillah ingkang dipun waos ingkang dados objek sinaunipun nggih topikipun nggih bab agami. Kaitanipun syariat Islam, ayat-ayat Al-Qur'an menapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur ugi kula panjenengan sami ingkang dipun waos babakan mergi ingkang saged membawa kita datang akhirat, datang surga. Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mboten ngelek-ngelek, mboten ngrasani, mboten mencaci maki, mboten wonten tendensi duniawi insyaallah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang kita harapkan sesarengan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun tresnani kalian sahabat-sahabatipun. Bahkan dipun segani kalian musuh-musuhipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah lan teladan kita sedaya. Babakan menapa kemawon Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga sinten kemawon ingkang nderek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bahagia. Sinten kemawon ingkang taat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten mungkin cilaka. Iku mustahil. Justru sebaliknya sinten kemawon ingkang menyelisihi tuntunan-tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun khawatiraken mendapatkan hukuman dari Allah di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk ugi sifat memaafkan. Sifat memaafkan.
lawan saking memaafkan menika nggih mendendam lan membenci. Mendendam, membenci niku mboten wonten saenipun. Walaupun sedikit tidak ada baiknya. 100% jelek, 100% awon, 100% elek. Itu yang namanya mendendam dan membenci. Tidak ada baiknya sama sekali. Pribadi ingkang pembenci, pribadi ingkang pendendam, menika boten wonten ingkang remen, boten wonten ingkang seneng. Nggih. Rencangipun sekedhik nek malah mboten wonten. Siapa yang mau berteman dengan orang yang pendendam, ya kan? Siapa yang mau berteman dengan orang yang sedikit-sedikit mengungkit-ungkit, kan itu. Allah kowe biyen wis tau kaya kiye lho. Kapan? Alah 11 tahun yang lalu pada bulan Oktober tanggal 23. Yuk. Sak tanggalnya sak bulannya masih dihafalkan. Ini masih ada dalam catatan diariku. Kamu pernah menipu saya. Katanya mau dibuatin makanan, saya sudah tidak makan dari pagi, malah ternyata ngelomboni. Urusan makan, urusan minum, nggih. Sesuatu yang sifatnya menapa? Duniawi. Tapi ternyata tidak bisa dia lupakan. Orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru tiang ingkang boten saged gesang dengan tenang. Jadi hidupnya pasti dalam kegalauan. Sesuatu ingkang kedahipun sampun dipun napa dilupakan, sesuatu ingkang kedahipun sampun tinggalkan, malah diingat-ingat dipun emot-emot terus mawon. Rugi ini pun malah berkali-kali lipat. Seharusnya hanya sekali saat kejadian, tapi karena diingat diulang-ulang rasa sakit itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sampun nate ngendika bilih mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Haditsipun sahih riwayat Muslim. Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Artosipun tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali semakin mulia dan semakin tinggi derajatnya. Dados ingkang pemaaf niku mboten lajeng derajatipun turun. Mboten lajeng napa posisinipun mandhap, mboten. Justru semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, halang kok nek di ngapura ngelunjak. Itu kan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Kan itu. Kekhawatiran. Sekalipun ngelunjak, maafkan lagi. Ya ora bisa. Nggih monggo. Jelasipun, terangipun Kanjeng Nabi sampun ngendika, "Mazadallahu bi'abdin afwan illa izza." Sapa wae sing gelem ngei ngapura, kuwi kedudukannya tambah tinggi. Kan itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa menika sangat kathah ingkang damel kita tersinggung, ingkang menyebabkan kita marah, jengkel, kesel. Itu pasti selalu ada. Mulai dari anaknya dewek lah. Mulai dari anaknya sendiri. Dikongkon ngana, dikongkon kene, orang melaku. Aduh janang nang. Anak lanang. Nggih. Nek wedok ya nduk. Insyaallah. Sing gawe mangkel ya kadang-kadang bojone dewek. Sing duwe bojo. Aja kayak kowe, Pak. Ana sing tersinggung. Iya, ndek bojo. Nek ora duwe bojo sing gawe mangkel kancane ora gelem golekna bojo. Ya. Iya, salah kita orang golekna bojo sih. Mungkin karena takut mantu itu. Buat susah orang banyak, Bok, ya. Jadi kalau bahkan kadang-kadang
Pada prakteknya orang tua merasa dibuat jengkel oleh seorang anak merasa dibuat jengkel oleh orang tuanya sendiri. Ya ada juga seperti itu. Kalau untuk anak orang tua saya bahasakan merasa dibuat jengkel. Kalau yang lain langsung dibuat jengkel tanpa ada tambahan merasa. Kan itu. Sing dadi bos ya pada baik, karyawane ya. Karyawane pegawene ngejal. Mlebune telat, baline gasik, ya kan. Iya, gajine nyaluk tambah, kerja karo ngudut. Ya jelas berkurang. Ya, jelas berkurang. Nggih pakai wong nggih. Dan itu suaya nyambut gawe wah alasannya aduh maaf Pak, ketiduran gitu. Tiduran bendina. Harusnya masuk jam 1 mulai kerja jam 1:04 misalkan. Iya sama. Oh. Penteripun pripun? Pintere? Jeneng kene. Berarti nanti berdua ya. Berdua. Ya supaya nih kula nggih saged dadi bos sing pinter sih. Sejen ya. Jadi ustadz sing pinter lah. Kiai pakai kiai. Lagi artosipun dalam kehidupan sehari-hari nggih kathah. Dados menapa kasus-kasus peristiwa-peristiwa ingkang napa membuat kita tersinggung jengkel menika nggih saged kathah. Lah bimbinganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih maafkan. Niku cara kagem kula panjenengan sami saged menjaga hati tetap suci. Nggih. Menjaga hati tetap suci. Menawi disimpen-simpen, menawi dipendem. Ingkang rugi sinten? Nggih piyambakipun boten tiyang sanes. Nggih, piyambakipun ingkang rugi. Simpen terus. Menapa malih sederek ingkang kagungan riwayat penyakit nggih, ingkang kaitanipun pikiran, stres. Asam lambungnya nggih kumat nggih. Tiba-tiba muncul nggih wungu saking sare subuh-subuh, lah wis ana sari awane. Padahal sakderenge sare mboten wonten sari awane. Sari awane pirah masaan? Nggih. Ana sing migrain. Migrain ya mumet sebelah. Nggih kan. Ana sing napa ke WC bolak-balik. Keton begame lho ngene ya. Lah itu yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri kalau memendam benci. Dipikir terus baik. Padahal seharusnya sudahlah dimaafkan. Sudahlah dilupakan. Contoh dan teladan kita sinten? Nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pemaafnya luar biasa. Contohipun kathah. Tapi contoh yang paling besar nalikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Mekah ingkang sampun memusuhi, membenci, membunuhi sahabat-sahabatipun. Itu kemudian pada saat Mekah dipun kuasai, Mekah dipun taklukaken, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru memaafkan. Idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian semuanya bebas. Tidak ada hukuman apa-apa, tidak ada balas dendam pada hari ini. Justru itu yang membuat mereka masuk Islam. Oh, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata tidak seperti yang dicerita-cerita dan diberita-beritakan. Nabi Muhammad ternyata pemaaf dan seterusnya. Memang benar. Nabi Muhammad ngendika, "Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali kemuliaan. Semakin pemaaf, semakin mulia. Bukan hanya di sisi Allah Ta'ala, bahkan sampai pun di sisi manusia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wonten kitabipun Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ingkang isinipun sejarah sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai di masa Ibnu Katsir rahimahullah tahun 700-an Hijriah.
Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama hadis, ulama fikih, bermadhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, katabal walidu ila Umar bin Abdul Aziz bi an yuqifa Hisham bin Ismail linnasi inda dari Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah yang menjabat waktu itu dari kekhilafahan Bani Umayyah, memerintahkan dan menginstruksikan kepada gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Terus Umar bin Abdul Aziz saderengipun menjabat khalifah pernah menjadi gubernur di kota Madinah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di kota Madinah, suasana nyaman, tentram, damai, tenang. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menghabiskan sekian waktu thalabul ilmi, belajar kepada para ulama di kota Madinah. Ya. Secara sejarah memang ada konflik antara penduduk Syam dengan penduduk Madinah. Ya, di zaman konflik waktu itu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ada di Syam, sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang pengikutnya di kota Madinah. Itu sejarah. Jadi ada konflik antara penduduk Syam dengan penduduk kota Madinah. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu berasal dari keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz itu berasal dari keluarganya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Madinah, gubernurnya selain Umar bin Abdul Aziz, itu pasti ada konflik juga, riak-riaknya. Karena yang jadi gubernur orang Syam. Padahal secara umum orang Syam dengan orang Madinah ada sedikit masalah. Walaupun tidak mencuat, tidak tajam. Nah, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz pernah menghabiskan waktu sinau, ngaji, thalabul ilmi, wonten mundi di kota Madinah. Jadi banyak kenalannya, banyak gurunya, banyak teman-temannya. Dan Umar bin Abdul Aziz juga seorang ulama. Umara juga ulama. Jadi ketika menjabat kota Madinah, suasana aman, tentrem, nyaman. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah, untuk menghukum Hisham bin Ismail. Hisham bin Ismail itu gubernur Madinah pada era sebelumnya. Bisa dipahami nggih? Hisham bin Ismail itu gubernur Madinah sebelumnya. Menjabat menjadi gubernur Madinah kurang lebih 4 tahun. Hukumannya apa? Diberdirikan di depan istana Marwan. Marwan itu ya keluarga mereka, kakek-kakeknya lagi. Diberdirikan di depan orang banyak. Dipermalukan di depan orang banyak. Kenapa? Karena selama menjabat 4 tahun di kota Madinah, Hisham bin Ismail pun tercatat sering menyakiti penduduk kota Madinah. Maka Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menghukum dengan cara yang sama. Diberdirikan di depan orang banyak, dipermalukan. Wala siyama ila Sa'id ibn al-Musayyab wa ila Ali ibn al-Husain wa ahli baitihi. Sikap kurang baik dari mantan gubernur Hisham lebih-lebih lagi kepada 2 ulama. Yang satu namanya Sa'id ibn al-Musayyab, yang kedua kepada Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama menjabat itu sudah banyak konflik lah selama menjadi gubernur yang menyakiti masyarakat, mengganggu warganya sendiri, terutama kepada 2 ulama, Sa'id ibn Musayyib dan Ali ibn Husain. Falamma uqifa lin-nasi qala Hisyamun ma akhafu illa min Sa'idin wa Ali ibn Husain.
ketika dihukum berdiri, ditampilkan dan diperlihatkan di depan orang banyak. Kata Hisham, mantan gubernur ini, ma akhafu illa min Sa'id wa Ali ibn Husain. Saya tidak takut kecuali kepada dua orang, Sa'id bin Musayyab dan Ali ibn Husain. Ini ulama dari kalangan tabi'in. Karena semasa menjabat, Hisham bin Ismail itu bersikap kurang baik dan kasar kepada Sa'id ibn Musayyab dan juga kepada Ali bin Husain rahimahumullah. Lajeng apa yang terjadi? Kira-kira nek zaman iki ya kesempatan balas dendam ya. Kalau zaman sekarang siapa yang berkuasa dia yang menginjak, begitu ceritanya. Siapa yang berkuasa dia yang punya hukum, dia yang menentukan kesana dan kemarinya. Jadi ada sejumlah orang di masa pemerintahan Gubernur Hisham itu disakiti, diintimidasi, dizolimi beberapa orang ini. Di masa pemerintahannya siapa? Hisham. Bahkan ada yang dipenjara tanpa alasan sama sekali. Tapi kan waktu terus berputar. Gubernur yang sikapnya seperti itu akhirnya kan turun. Diganti oleh yang lain. Diganti oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur yang adil, gubernur yang bijak. Mereka-mereka tadi yang dizalimi, yang disakiti, dipulihkan nama baiknya, direhabilitasi. Bahkan khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi memerintahkan gubernur baru agar menghukum gubernur lama. Diselesaikan masalahnya dengan orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi. Nek zaman siki ya kira-kira kesempatan balas dendam, Bob ya. Iya kan? Iya enggak? Didukung oleh gubernur yang berkuasa, bahkan diperintahkan oleh khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi. Nah. Tapi ternyata tidak demikian. Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu yang paling penting. Menawi ngersake selamat dunia akhirat nggih, kedah ngikuti tuntunanipun Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini apa? Memaafkan. Kok bisa ya? Memaafkan? Ya bisa. Lawang buktinya anak. Contohnya juga ada. Kok bisa yang memaafkan seperti itu? Lah itu perintah Nabi. Perasaan, akal, kebiasaan, itu semua tidak berharga sama sekali. Boten wonten nilai ini pun menawi sampun disandingkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hilang. Ya sudah tidak ada pilihan. Tapi orang ngaku tapi. Kan beda sama. Wong sabda Nabi Muhammad SAW diucapkan itu berlaku untuk selamanya. Apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyab dan Ali bin Husain? Artinya diberi kesempatan untuk membalas. Dijamin, dilindungi oleh penguasa yang saat itu ada. Diberi kesempatan untuk meluapkan apa yang tersimpan sebelumnya. Oh sudah gak bisa apa-apa mantan gubernur. Ribun? Ya bekas ora bisa apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Faqala Sa'id ibn al-Musayyab libnihi wa mawali. Sa'id ibn al-Musayyab berpesan kepada anaknya, kepada budak-budaknya, berpesan kepada keluarganya, la ya'rid minkum ahadun li hadzal rajul fa inni taraktu dzalika lillahi walirrahim wa amma kalamuhu fala ukallimuhu abadan. Sa'id bin Musayyab mengatakan tidak boleh ada yang mengganggu dia. Tidak boleh ada di antara kalian yang mencaci makinya. Saya tidak izinkan kalian untuk melakukan aksi balas. Jangan balas. Saya lakukan ini lillahi walirrahim. Untuk Allah Subhanahu wa taala dan demi menjaga hubungan silaturahmi antara saya dengan dia. Ya memang akhirnya kan satu keturunan juga. Itu Sa'id ibn Musayyab rahimahullah.
Wa amma Ali ibn al-Husain fa innahu marra bihi wa huwa mawqufun 'inda dari Marwan falam yata'arrad lah. Wa kana qad taqaddama ila khassatihi an la ya'rid lahu ahadun minhum. Ali ibn al-Husain nggih sami. Ali ibn al-Husain rahimahullah juga sempat melihat dan lewat. Ya, tidak diapa-apain, bukan kemudian ditampar, dipukul, dilempar, boten atau dikata-katain. Dimaafkan oleh Ali ibn al-Husain. Bahkan Ali ibn al-Husain juga berpesan kepada orang-orang dekatnya, kerabat dan keluarganya, an la ya'rid lahu ahadun minhum. Supaya tidak ada yang mengganggu dan membalas. Falamma jtaza bihi Ali ibn al-Husain wa tajawazahu nadahu Hisham bin Ismail faqala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ketika Ali bin Husain lewat, ini padahal dia dihukum berdiri di depan orang banyak, dipermalukan. Siapa yang pengen balas nih kesempatan balas. Ya, kalau orang lain ada juga yang balas, dasar kamu, misalkan, iya kan? Jadi suruh berdiri, diikat. Kan, siapa yang pengen meluapkan emosinya selama menjabat di apa-apa ini, kesempatan ini sekarang ini didukung oleh penguasa yang sedang berkuasa waktu itu. Tapi kalau Sa'id bin Musayyab memaafkan. Bahkan memaafkannya bukan beliau sendiri, tapi meminta keluarganya, kerabatnya, budak-budaknya, teman-temannya, sudahlah maafkan, jangan ganggu dia. Ali bin Husain pun seperti itu. Dalam posisi seperti itu Ali bin Husain lewat, nggak diapa-apain. Kata Hisham bin Ismail, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui risalah itu diberikan untuk siapa. Artinya memang beda antara orang baik dan orang jelek itu. Kalau orang baik itu mudah memaafkan. Kalau kita yang masih menyimpan ganjalan, kita ingkang tasih napa menyembunyikan dendam nggih nyuwun sewu. Dereng sae panjenengan. Lah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memaafkan. Ali ibn al-Husain cicitipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate kundur saking masjid, salat kundur saking masjid, falakiyahu rajulun fasabbah. Wonten setunggal tiyang nggih mencegat, lajeng tiyang menika mencaci maki Ali bin Husain. Dasar wis pun caci maki, dihina-hina, dielek-elek, dipisuhi. Ali bin Husain cicitipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatharat ilaihil abidu wal mawali. Para pengawal dan pengiringnya Ali bin Husain niku langsung marah, tersinggung. Weh. Lah tuane sih, majikane. Nek cara-cara sekarang ya EO-ne lah. Bose. Lah iya bose delek-elek wong ning ngarepe wong ning dalan kan itu. Terang-terangan maning. Kan itu. Artinya caci maki, celaan, hinaan, pisuhan-pisuhan itu semua orang bisa dengar. Ini yang dipisuhi bukan orang sembarangan, cicitnya Rasulullah. Ini yang dicaci maki itu bukan orang yang tidak punya kekuatan. Dicintai dan dihormati, punya budak dan punya pelayan, punya pengawal juga. Keluarga besar loh, keluarganya Rasulullah SAW dicaci maki. Fatharat ilaihil abidu wal mawali. Para pengawal, kemudian budak-budaknya tersinggung, terus pengen melayani. Lah kita orang duwe apa-apa arep nesu, batir ya sidik, kancane orang anak, ya kan. Duit ya biasa ning utang, awake cengkring, gering. Arep dendam kepriwe lah, orang anak alasane. Lah Ali bin Husain kan punya ya kan? Punya. Ya kan? Nasab ya cicitnya Rasulullah. Ya kan? Ilmu memang beliau juga ulama. Ya. Ibaratnya pasukan yang duwe, wong keluarga besar. Tapi apa? Faqala Ali bin Husain, mahlan 'ala rajul. Wis sing budak-budak karo prajurit pengawale, sabar. Padahal itu di depannya sedang mencaci maki. Itu bilang sabar itu bukan sabar, bukan. Biasa sabar. Jangan.
Tsumma aqbala 'ala rajul. Kemudian Ali bin Husain menemui orang yang mencaci maki tadi. Faqala ma sutira 'anka min amrina aktsar. Jane elek-eleke aku sing kowe ora ngerti luwih akeh. Maksudnya kan kalau orang mencela, mencaci maki, misu-misu itu kan karena benci, karena tidak suka, karena yang dicaci maki itu punya kejelekan-kejelekan, kan begitu ya? Orang mungkin lah, kenapa seseorang itu mencaci maki orang sing mboten dikenal, orang anak urusannya, orang anak masalah, orang anak penyebabnya, orang mungkin. Dicaci maki, dihina-hina itu karena melihat orang yang dicaci maki itu punya banyak kesalahan. Lah, Ali bin Husain mboten nesu, malah menemoni dengan sabar, dengan tenang. Janjane elek-eleke aku ya tesih akeh. Kowe bae sing ora ngerti. Malah seperti itu katanya. Kamu aja yang enggak tahu. Coba orang yang Ali bin Husain, cucunya Rasulullah. Ibunya banyak kesalahan atau Ali bin Husain itu, jadi zaman dulu ada pertentangan sampai sekarang. Ada pertentangan antara Khawarij, Sunni, Syiah. Jadi ada yang tidak suka dengan keluarganya Nabi SAW. Nah, tidak suka. Jadi bukan karena punya banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi saking tawadhu'nya, saking baiknya bilang kesalahan-kesalahanku masih banyak. Cuma kamu aja yang enggak tahu. Begitu. Lajeng alaka hajatun nu'inuka 'alaiha. Janjane kowe butuh apa? Mbok bisa tak bantu. Malah bilang kayak gitu. Kowe janjane butuh apa sih? Tak bantu. Kan itu. Tapi bicara kayak gitu ya sabar dengan lemah lembut. Kayak saya tadi lah. Contohnya lah. Jadi kowe janjane butuh apa sih? Nek lagi ana perlu ya tak bantu ngene. Kan itu. Begitu. Fastahyar rajul. Orang tadi yang mencaci maki isin. Malu. Lah wis dicaci maki, malah yang dicaci maki malah memerintahkan orang lain, jangan marah, jangan tersinggung. Apa? Jadi butuh apa? Mbok tak bantu. Fa'alqa 'alaihi khamisatan kanat 'alaihi wa amara lahu bi alfi dirham. Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah tadi kemudian melepas selendangnya itu. Ya kata surban, sing kalau sekarang ya ada sing warna hijau, ada sing warna putih ya. Selendang ya benar ya? Atau apa namanya? Ya apa saya serban yang biasa dinggo kiai-kiai kayak jane nyong yang duwe. Tapi ora tak gawa. Ana nang omah anak. Jadi akhirnya dilepas itu. Padahal mahal. Dikasihkan sama orang tuh, "Oke, hadiah go sampean." Bahkan wa amara lahu bi alfi dirham. Bahkan Ali bin Husain ngasih hadiah 1000 dirham. 1000 dirham kuwi 1000 keping uang perak. Ora gelo, ora. Ikan ora ripis ora. Jadi kalau uang logam itu terbuat dari apa Mas Aan? Sing pernah bekerja di bagian peruangan ya. Uang logam itu terbuat dari apa kalau di Indonesia? Lah ya logam apa jenisnya? Besi apa? Orang tahu ya? Aluminium ya. Nah, itu terbuat dari perak murni. Jar 1000 jiro lupa 1000. Iya bi alfi dirham. Fa kana rajulu ba'da dzalika yaqulu asyhadu annaka min auladir rasul. Nek ngene aku bersaksi bahwasanya memang panjenengan itu keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf sih. Iya. Wow. Wah, angel golet-goletane masakan wong kaya ngene, Mas. Ngene. Wah, jan. Nek jaman siki ya priwe carane dibales. Priwe carane golet bala. Ya. Iya, alasannya sih harga diri. Padahal kalau masalah harga diri lebih tinggi harga dirinya Ali bin Husain, ulama keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Tapi itulah memaafkan. Kenapa? Karena ketika memaafkan itu bukannya bertambah turun, bukannya bertambah rendah, tetapi bertambah mulia. Ada orang datang menemui Ali bin Husain. Syekh Ali bin Husain ini ceritanya pun. Ali bin Husain. Faqala
inna fulanan qad adzaka wa waqa'a fika. Qala fantalik bina ilaihi fantalaqa ma'ah. Ada orang napa nggih paring laporan wonten setunggal tiyang nggih manggihi Ali bin Husain rahimahullah taala. Laporan Pak Ali gitu ya, misalkan. Ana uwong mencela dan mencaci maki panjenengan. Laporannya kayak gue. Kayak wong kae bencine nemen karo sampean. Ora seneng karo sampean. Sing ndi wong kae. Kata Ali bin Husain, "Fantalik bina ilah." Yo. Kan itu. Ayo takjak nemoni wonge. Ayo. Jadi Ali bin Husain malah minta tolong untuk ditemukan. Sing ndi sih wonge? Iya, ditemui. Wa huwa yara annahu sayantasiru li nafsihi. Orang yang ngasih laporan tadi mengira Ali bin Husain arep ngomengi, arep membela diri, apa kepriwelah. Begitu. Ya reang ya. Falamma atahu qala ya hadza in kana ma qulta fiyya haqqan faghafarallahu li wa in kana ma qulta fiyya batilan faghafarallahu laka. Setelah ketemu Ali bin Husain lajeng ngendika, "Mas, nek sing sampeyan critakaken niku bener kaitane kalih kula, mudah-mudahan Allah mengampuni kula. Tapi nek sing sampeyan sebutkan ceritakan niku kleru, mudah-mudahan Allah mengampuni panjenengan." Wis rampung urusane. Ya kan kemungkinannya cuma dua, Bro. Ya kan? Kemungkinannya cuma dua. Yang diceritakan orang itu bisa benar, bisa salah tentang kita. Kan itu. Kita dibilang pembohong misalkan. Masaan ana wong sing ngomong jenengan pembohong bener apa ora? Siapa sing ngomong? Nah, iya ora terima. Terus akhirnya siapa sih sing ngomong sih? Wani-wanine. Apa buktine? Nah, sudah. Endi saksine? Kejadiannya kapan? Wis bres bae. Sudah kayak gitu ternyata kalau orang bisa mendatangkan bukti ya malah izin ya kan. Kayak tanggal ke karena rekaman suarane masaan iya ya. Tapi katakan begitulah ada kejadian seperti itu. Ada cerita masaan yang pembohong. Kan kemungkinannya cuma dua kan. Benar atau salah. Lah itu penyelesaiannya dari Ali bin Husain cicitnya Rasulullah. Orang yang laporan tadi ditemoni. Konfirmasi. Oh ya orang konfirmasi. Wih langsung instruksi. Langsung sebuah keputusan. Orang takon. Mana buktinya? Apa maksud Anda? Kan itu. Ada saksi? Tidak. Tapi Ali bin Husain langsung nemoni. Mas. Nek sing sampean cerita gue bener. Maksudnya kalau memang saya itu pembohong. Seperti itu mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau sampean yang salah menilai saya sebagai pembohong, mudah-mudahan sampean yang Allah ampuni. Sampung. Wis adem. Iya, di ngapura kabeh akhirnya. Akhirnya endingnya itu sweet ending itu loh Mas An. Iya kan? Semuanya berakhir dengan indah. Tidak ada kemungkinan yang lain. Itu salaf kita. Jadi nek ana sing takon salaf ku priwe sih ya kiye salaf. Ya salaf itu seperti ini. Memaafkan selesai. Karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mazadallahu abdan bi'afwin illa izan." Tidaklah yang Allah tambahkan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali bertambah mulia dan semakin dihormati. Nah ini ma'asyiral muslimin sedherek-sedherek ingkang kula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita lakukan dan laksanakan sehingga hidup itu ya tentram, tenang, damailah. Damai sudah. Karena kabeh-kabeh dipun dingapuraken. Nggih. Semuanya itu memaafkan, semuanya itu kemudian Allah yang memberikan ampunan. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tapi dipraktekkan. Ini. Ya mulai prakteknya teng pundi? Ya di tengah-tengah keluarga dulu. Ya. Neng misalnya bojone kleru ya aja dinengna, aja
didiamkan selama 3 hari 3 malam misalkan. Apa ditinggal lunga. Pripun Pak Konol? Jadi jangan seperti itulah. Yes. Jadi suami yang penyabar kan. Kewes kenewes ana tanda-tandane masa ana apa masih lunga rong dina 3 dina iki pisan apa-apa nih ya. Iki jangan-jangan pelampiasan nggih, lari dari rumah Bapak. Barangkali enggak lah, sama anak juga seperti itu. Anak salah, ya memang tugas kita sebagai orang tua untuk meluruskan yang salah jadi benar. Kalau lihat istri kita salah, itu memang tugas suami sebagai penanggung jawab dan kepala rumah tangga. Yang ini salah, Dek, yang ini keliru. Kalau salah sendiri, bukan istri, bukan anak, tapi sendiri yang salah. Salahnya kepada diri sendiri apa kepada orang lain? Sendiri. Pada diri sendiri. Ya, jaluk ngapurane ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Contohnya siapa, Pak? Contohnya siapa salah pada diri sendiri? Iya, barang apa itu salah pada diri sendiri. Contohnya mungkin sholat jamaah telat terus, ya itu kan salah pada diri sendiri. Ya. Kadang-kadang malah ora sholat. Oh, malah rasa. Ya, orang kalau sudah paham kan akhirnya ngerti. Iya, yang kalau sholat jamaah katakan terlambat sekali 2 kali masih manusiawi ya kan. Walaupun kalau standarnya salaf ya orang masuk. Standarnya salaf ibaratnya para ulama banyak dari mereka mengatakan 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram ya. Standarnya dulu begitu. 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Ini, iya, 40 tahun. Standarnya ulama zaman dulu begitu. 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, bukan ketinggalan sholat jamaah, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Orang-orang bukan cuma orang tahu masbuk. Masbuk kan masih ketinggalan. Ini tapi takbiratul ihramnya loh. Luar biasa. Tapi kalau ada di antara kita yang sering artinya bendina mesti baik kan gitu. Mesti baik. Ya itu kan termasuk salah pada diri sendiri. Tidak terkait dengan orang lain. Enggak bisa kita bilang, ya mending wis salat. Ya lumayan timbangannya kayak sih ora salat sama sekali babar blas. Ya jangan kayak gitu. Wong urusan dunia aja kita enggak mau kalah. Masa urusan ibadah kita ngalah. Ya kan urusan dunia coba aja kalah karo kae, juga enggak mau kita. Merasa urusan ibadah terus kita ngalah. Ya ora lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hati kita terjaga, tetap suci, tetap bersih. Okay. Dengan cara memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.